Yurwa diriwayatkan anna Sasin ibnu Qaisin al-Yahudi yang beragama Yahudi marrah lewat ala nafarin minal ansari atas kelompok minal ansari dari sahabat Ansar minal Aus dari suku Aus wal Khazraj dan suku Khazraj. Yang lewat adalah Sas wal Khazraj fi majlisin lahum yatahaddatsun wal Khazraj adapun orang-orang Khazraj fi majlisin yaitu di dalam majelis lahum bagi mereka yatahaddatsuna mereka saling berbincang-bincang. Faghatahu ma ra'a min faghada jadi orang-orang Aus dan Khazraj ini duduk di sebuah majelis menjadi satu, mereka berbincang-bincang. Padahal dulu sebelum adanya Islam mereka saling berselisih, saling perang. Nah, terus orang Yahudi ini yang namanya siapa? Sas tidak terima. Ini dulu sering bertikai, kok sekarang damai? Nggak puas dengan kedamaian umat Islam. Akhirnya diadu domba. Faghadha kemudian menimbulkan apa? Amarah wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Siapa hu kepada Sas bin Qais al-Yahudi apa perkara ro'a yang melihat siapa al-Yahudi min ulfatihim dari kerukunannya Aus dan Khazraj mereka nafar ala nafarin min ulfatihim dari kerukunan nafarin wa salahi dzati bainihim dan damainya orang yang berselisih di antara mereka nafar ba'dalladzi setelah perkara kana yang ada apa alladzi bainahum di antara mereka nafar fil jahiliyati di zaman jahiliyah minal adawati dari perselisihan. Dulu mereka berselisih dan saling bunuh-membunuh, sekarang kok damai, nggak puas. Artinya dia nggak lega kalau ada kelompok yang sedang damai. Makanya umat Islam di Indonesia itu harusnya damai, satu sama lain harus bersatu. Kalau sampai mudah di pecah belah, maka umat Islam sibuk berdebat dengan sesama muslim sendiri. Ini jangan. Ini akan menghabiskan tenaga kita, menghabiskan dana kita, menghabiskan energi kita. Kalau kita bersatu rukun, enak. Faqala kemudian berkata siapa al-Yahudi, malana ma'ahum idza ijtama'u min qararin. Apa lana bagi kita mau bersama mereka idza ijtama'u ketika berkumpul siapa nafar min qararin dari ketetapan. Kita dapat apa kalau mereka sedang damai? Kita nggak dapat apa-apa. Tsumma amara kemudian memerintahkan siapa al-Yahudi Syaban kepada seorang pemuda minal Yahudi dari seorang Yahudi ayyajlis agar duduk siapa Syaban ilaihim kepada mereka nafar wa yadhkuru dan menyebutkan siapa Syaban kepada nafar yauma bu'atsin di hari-hari apa buat nanti wa yunsidu dan melantunkan siapa syabhum kepada mereka nafar dari Aus dan Khazraj ba'dama pada sebagian perkara kila yang diucapkan fi di dalam ma minal as'ari dari beberapa syair
Terus dia menyebutkan syair-syair yang dapat menumbuhkan amarah permusuhan di antara mereka. Wa kana yawman iktatalat fihi al-ausu wal khazraju wa kana dhafru fihi lil ausi. Tuh, ini akhirnya timbul ingatan-ingatan perselisihan tempo dulu. Wa kana, dan ada yauman, di suatu hari iktatalat, saling perang, fi di dalam yaum siapa al-aus, suku Aus wal Khazraj dan suku Khazraj. Wa kana, dan ada apa, az-zufru kemenangan, fi di dalam al-yaum lil ausi milik suku Aus. Nah, disuruh seperti itu, fa fa'ala, kemudian melakukan syab. Disuruh melakukan ini apa ya? Apa tukang adu domba itu? Provokator. Nah, menyusupkan provokator di tempat kerumunan mereka. Fatanaza, kemudian berselisih al-qaumu kaum inda dzalika ketika itu, wa tafakharu, dan saling fakhr, bangga diri siapa kaum, wa taghadabu, dan saling marah siapa kaum, wa qalu, dan berkata siapa kaum, as-silaha, ambil pedang mau bertengkar. Fabalagha, kemudian sampai apa al-hadath, kejadian, an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyampaikan? Fabalagha an-nabiyya fa kharaja ilaihim. Fabalagha, kemudian sampai apa kejadian tersebut, an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad SAW, fa kharaja, kemudian keluar sahabat Nabi SAW ilaihim, kepada mereka kaum, fiman, bersama dengan orang mau bersama Rasulullah SAW, dan muhajirin, dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Faqala, kemudian bersabda sahabat Rasulullah SAW, abida wal jahiliyati, apakah dengan ajakan-ajakan zaman jahiliyah, wa ana, sedangkan saya baina adhurikum, di antara punggung kalian, apakah kalian mengajak kembali kepada zaman jahiliyah, padahal saya berada di antara kalian. Ba'da an akramakumullah, setelah memuliakan kepada kalian sebab Allah bil Islam, dengan Islam. Masya Allah. Hebat ini Nabi. Orang Mekah berselisih tentang mengembalikan Hajar Aswad. Ya, di usia Rasulullah berapa itu? 30 atau 35? 35 tahun. Beliau mendamaikan, tidak jadi saling bunuh. Terus ini Aus dan Khazraj juga gitu. Terus sekarang umat Islam seluruh dunia menjadi saudara. Walaupun negaranya beda, walaupun tidak pernah bertemu. Agama kita sama, Tuhan kita sama, Rasul kita sama. Kita merasa satu. Ya, ketika saudara kita yang di sana, yang kita tidak pernah bertemu dan tidak tahu siapa namanya, wajahnya juga tidak pernah tahu, itu disakiti, hati kita merasa tersakiti juga. Luar biasa. Padahal beliau menjadi Rasul itu hanya berapa? 23 tahun. Bisa merubah dunia. Coba sampean berjuang 30 tahun, enggak 25 coba. Enggak 23. Habiskan usia Anda sampai 60 tahun atau lebih, atau 70 tahun untuk mendamaikan orang sekampung aja tidak bisa. Mendamaikan sesama tetangga saja kadang tidak bisa. Kadang kita ikut terprovokasi. Tapi Rasulullah SAW ajarannya luar biasa. Jadi pantas ketika ada orang non muslim menyebutkan 100 atau 500 orang hebat, ternyata Rasulullah yang nomor 1. Masa saya berada di antara kalian terus kalian mengajak kembali kepada zaman jahiliyah?
ba'da an akramakumullah bil Islam faqad abi ankum amra jaliyati wa allafa bainakum wa qad adan memutus siapa Allah bi dengan Islam ankum dari kalian semua amra jahiliyati pada urusan jahiliyah wa allafa dan memberikan tali kasih atau saling mengasihi ulfah siapa Allah bainakum di antara kalian. Ada lagi yang pakai ayat ini kullama auqadun nar lil harbi apa itu adfa'a dapat sama adfa'ahullah adfa'ahumullah Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan umat Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa damai, umat Islam bisa damai. Adapun perbedaan pendapat yang sesat ya diluruskan. Tetap pakai apa? Diskusi. Al-hiwar ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Faqala ibda mana? Fa'arafa kemudian mengetahui sebal kaum annaha bahwa sesungguhnya kisah kanat ada kisah naz'atan yaitu perselisihan minasyaitani naz'atan yaitu apa? Perselisihan munaza'ah minasyaitani dari syaitan wa kaidan dan tipu daya min aduwihim dari musuh mereka alqaul. Terus mereka baru sadar ternyata kita diadu domba. Enggak sadar. Jadi sebagian daripada perkataan itu mengandung sihir. Orang terbawa, orang terprovokasi. Setelah diingatkan Rasulullah seakan-akan diruqyah. Kamu ini masa balik lagi ke zaman jahiliyah. Termasuk nasihat yang baik itu juga mengandung ruqyah. Fa'alqau kemudian melemparkan siapa alqaum asila pada pedang senjata wabakau dan menangis siapa kaum wa anaqau dan memeluk siapa ba'dun sebagian daripada kaum ba'dun kepada sebagian yang lain seman sarafu kemudian berpaling siapa kaum ma'a Rasulullah bersama Rasulullah SAW sami'ina dengan mendengarkan siapa kaum muti'ina dengan taat-taat semua fa'anzal kemudian menurunkan siapa Allah Azza wa Jalla ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman in tuti'u apabila kalian semua taat fariqan kepada kelompok minal ladzina dari orang-orang utul yang diberi siapa alladzina alkitab kepada kitab ya disesatkan. Lan tanalu ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam lan tanalu tidak akan mendapatkan kalian semua albirra pada kebaikan hatta tunfiku sehingga kalian bisa menafkahkan mimma dari perkara tuhibbuna yang kalian sukai wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bi'alim wa ma adapun perkara tunfiku yang kalian nafkahkan min syai'in dari sesuatu fa innallaha maka sesungguhnya Allah bi terhadap syai' alimun itu maha mengetahui. Terus ini ada salah seorang sahabat memiliki kebun yang sangat disukai yaitu di Roha ya di Madinah. Terus beliau datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini adalah kebun yang paling saya sukai. Atas ayat ini beliau mewakafkan atau memberikan kebun tersebut. Kullu ta'ami adapun semua makanan karena itu ada apa kullu ta'am hilan itu halal di Bani Israel bagi Bani Israel. Dulu semua makanan itu dihalalkan untuk Bani Israel, tidak ada yang dilarang sama sekali. Illama kecuali perkara haram yang mengharamkan siapa Israilu Bani Israel. Siapa? Yaitu Nabi siapa kemarin? Nabi Yakub. Ala nafsi atas diri beliau Nabi Yakub. Min qabli an tunazzala sebelum diturunkan apa Taurat. Makanya kalau di Jawa itu ada santri-santri yang poso ngerowot. Ya. Tidak boleh memakan makanan yang perkara yang bernyawa, tidak boleh. Hewan tidak boleh. Saya kasih
Kemarin ada tamu itu, tamu dari Sarang, dia sudah lulus, terus sowan ke alumni Sarang, orangnya sakti gitu. Sowan itu disuruh puasa nggak boleh makan apa yang bernyawa, jadi repot. Dikasih kerupuk nggak mau, katanya kerupuk ada micinnya, micin itu dari tulang-tulang hewan. Terus dikasih sambal terasi nggak mau, karena terasi dari rebon ya. Dari rebon juga punya, nggak mau, semuanya bingung deh. Kasih apa? Kasih kopi mau kopi nggak bernyawa, kopi mau. Terus akhirnya dia buka itu pakai tahu sama tempe. Malam juga telur nggak boleh, karena telur kalau pas jadi telur nggak ada nyawanya, kalau pas digeremi ada nyawanya, tetap nggak boleh. Mungkin ya ini ngikutin apa Nabi Yakub, tidak boleh memakan perkara yang bernyawa. Kalau beliau kan unta, tidak boleh makan unta. Terus ada orang Jawa yang puasa 40 hari pati geni. Itu Nabi Musa kan ketika mau ingin bertemu dengan Allah ya, di Turi Sinai itu ya, itu kan disuruh puasa 30 hari. Dapat 30 hari beliau merasa mulutnya ini bau, akhirnya beliau bersihkan. Padahal la khulfu fami shaim itatihabu minal miski. Akhirnya beliau berusaha membersihkan mulutnya. Akhirnya disuruh nambah puasanya untuk mengembalikan bau mulut tadi. Allah alam tujuan Allah apa, tapi ditambah lagi menjadi 40. Ya mungkin orang-orang Jawa yang puasa 40 hari itu ya mau niru siapa? Nabi Musa, biar kuat seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu kuat. Nabi Musa itu ketika menolong dua putrinya Nabi siapa itu? Nabi siapa? Mertuanya? Nabi Syu'aib. Ya. Jadi Nabi Syu'aib itu laki-laki yang tidak punya anak laki-laki. Jadi kayak kiai, kalau anaknya perempuan maka mencari menantu laki-laki yang bisa baca kitab kan gitu. Seperti Nabi siapa? Syu'aib yang mencari mantu Nabi Musa alaihissalam. Karena menantunya itu seorang nabi ya, tahu ada getaran-getaran, oh ini bukan orang sembarangan ya. Tahu, ada sinyalnya lah. Makanya tongkatnya Nabi Syu'aib diberikan kepada Nabi Musa, yang katanya tongkat itu adalah tongkat yang dibawa Nabi Adam turun dari surga. Saya mencari coba tongkat itu kemana sekarang? Cari. Cari. Nabi Musa kuat. Itu ketika beliau menolong dua putrinya Nabi Syu'aib itu, ternyata sumur yang dibuat antri orang-orang itu ada tembusannya. Ada tembusannya, yang tembusannya ditutup pakai batu besar, tidak bisa diangkat kecuali dengan orang 14 atau berapa. Itu diangkat sendiri sama Nabi Musa. Ada puasa untuk biar gitu, tapi kalau tidak sabar jangan. Kalau emosi bahaya. Itu ada bus diginikan, itu bisa balik. Kalau zaman masih emosian, ngamukan jangan. Roboh pondok bisa. Bahaya. Mati kamu. Bisa mati. Ada puasa lagi teman itu, puasa itu ucapannya mustajabah. Terzalimi sama orang, dia tidak bisa nahan, mengeluarkan kata-kata, habis keluarga kamu, mati semua. Akhirnya dia ilmunya dicopot semua. Saya nggak mau pakai ilmu gitu lagi. Dia sangat menyesal. Makanya kata orang-orang itu, bapak saya katanya sakti juga. Ngapain zaman belajar silat kemana-mana, itu bapak zaman itu sakti. Bapak saya mondok di Malang. Ketika saya tanya, ya zaman punya ilmu gini-gini, tidak mau cerita. Yang diceritakan temannya. Teman saya itu kalau ada kerikil diginikan jadi pasir.
Kalau dia pas emosi, pas di kampung, dia nggak mau di kampung. Pergi ke hutan, nyabutin pohon kelapa. Nyabutin pohon kelapa. Jadi kalau pas emosi marah kalau di kampung, bahaya itu. Dia lari ke hutan, melampiaskan emosinya itu apa? Mencabuti apa? Pohon kelapa. Ada orang-orang sekarang kayak gitu, ilmu kayak gitu nggak laku. Karena keramat bagi orang sekarang itu uang. Saktinya kayak apa kalau nggak punya uang ya akan jadi tontonan. Itu loh orang hebat. Akhirnya bayar karcis baru dapat. Kul fa'tu bit-Taurat. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurah. Beliau Nabi Yakub mengharamkan semua itu untuk dirinya sendiri min qabli an tunzala sejak sebelum diturunkan apa at-Tauratu. Kul katakanlah Muhammad fa'tu maka datangkanlah oleh kalian semua bit-Taurat dengan Taurat. Fatlu maka bacalah oleh kalian semua pada at-Taurat. In kuntum jika ada kalian semua shadiqina itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba. Faman ini kan mereka menganggap bahwasanya itu adalah ajaran Taurat, padahal ajaran itu ada sebelum Taurat itu muncul. Yaitu nenek moyang mereka yang bernama Nabi Yakub ya. Apa? Israel itu yang kemarin ya, Nabi Yakub ya. Faman maka barang siapa iftara membuat-buat memberikan kabar bohong, iftara gawe-gawe apa bahasa Indonesia? Membuat-buat. Allah atas Allah al-kadhiba pada dusta min ba'di dzalika setelah itu faulaika maka adapun mereka orang-orang yang membuat kebohongan hum yaitu ulaik adzalimuna yaitu orang-orang yang zalim. Zalim pada dirinya sendiri. Dia memfitnah Allah. Coba ya. Kalau makanya sampean kalau difitnah orang harap maklum. Wong Tuhan saja difitnah. Allah itu difitnah. Allah difitnah punya istri. Allah difitnah punya anak Nabi Uzair. Allah difitnah punya anak Nabi Isa. Ada orang-orang yang serakah itu. Dia memfitnah Allah pelit. Gimana Allah ini kebutuhan saya segini kok dikasih segini. Allah itu pelit. Nah, itu Allah difitnah. Ya kalau kita difitnah ya harap maklum lah. Kita siapa? Wong Tuhan saja difitnah. Apalagi manusia yang banyak kekurangan seperti kita. Kalau yang sama dengan Tuhan, sama-sama korban faulaika humudz zalimun maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kul katakanlah Muhammad sadaqa benar sapa Allah. Fattabi'u maka ikutlah kalian semua millat Ibrahim pada agama Nabi Ibrahim hanifan dengan condong pada kebenaran. Wa ma kana dan tidak ada siapa Ibrahim minal musyrikin termasuk sebagian daripada orang-orang musyrik. Inna awwala baitin sesungguhnya permulaan awwala baitin pertamanya rumah wudi'a yang diletakkan apa awwalu baitin linnas untuk manusia lalladzi niscaya perkara yaitu rumah di Bakkah di tanah Bakkah mubarakan yang diberkahi wahudan dan sebagai petunjuk lil alamina bagi seluruh alam semesta. Bahwasanya arah kiblat itu ya di Baitullah itu. Fihi di dalam awal baitin ayatun terdapat beberapa tanda kekuasaan Allah. Bayyinatun yang jelas-jelas maqam Ibrahim yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang di situ juga mengandung mukjizat. Bahwasanya batunya itu bisa naik turun.
bisa naik turun. Waman dan barang siapa dakhala masuk siapa manu kepada awal baitin karena maka ada siapa man aminah itu aman. Walillahi dan bagi Allah ala nasi, berhak bagi Allah ala nasi, diwajibkan atas manusia apa hajjul baiti, haji atau menuju kepada Baitullah. Man, siapa orang istata yang mampu siapa man ilai kepada al-bait sabilan, apanya jalannya. Waman dan barang siapa kafir kufur siapa man fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, itu tidak butuh siapa Allah anil alamina, dari seluruh alam semesta. Qul, katakanlah Muhammad ya alal kitab, ya al kitab, 5. Karena apa? Takfuruna, kalian mengkufuri bi ayatillahi atau mengingkari bi ayatillahi terhadap ayat Allah. Wallahu adapun Allah syahidun, itu menyaksikan siapa Allah alama atas perkara tak maluna yang kalian lakukan. Kok berani-beraninya dilihat Allah malah menentang Allah. At-tafsir, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, kalian tidak akan mendapati albirra pada kebaikan hatta tunfiqu, sehingga kalian menafkahkan mimma dari perkara tuhibbun yang kalian sukai. Ai lan takunu, yakni tidak pernah ada kalian semua minal abrari, sebagian daripada orang-orang baik. Walan tudriku, dan kalian tidak akan mendapati al-jannah kepada surga hatta tunfiqu, sehingga kalian menafkahkan min afdhali amwalikum, dari paling mulianya harta-harta kalian. Masya Allah, para sahabat itu ya, para sahabat itu kayak Abu Bakar As-Siddiq, punya uang semuanya dikasihkan kepada Rasulullah. Sempat terjadi Sayyidina Umar itu ghibtah, ya, iri tapi dalam hal positif. Laki-laki kok kalah duluan sama Abu Bakar As-Siddiq. Suatu pagi beliau membawa separuh uangnya, dibawa ke Rasulullah. Pagi ini saya mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Datang ke Rasulullah dengan PD-nya, menang, pagi ini saya menang. Terus kata Rasulullah, tadi pagi Abu Bakar As-Siddiq sudah ke sini membawa semua uang. Laki-laki beliau kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para sahabat itu seperti itu. Orang zaman sekarang gimana? Kok berat memperjuangkan untuk agama, kok berat. Nah, sampai nanti kalau sudah pulang zaman harus total dalam memperjuangkan agama, berpikir sesederhana mungkin. Artinya gini, seumpama sampean harus mengorbankan waktu sampean, jam kerja sampean harus dikurangi karena harus ngajar ngaji, tidak apa-apa, yang penting bisa makan, yang penting cukup buat makan, sudah titik. Buat makan, bayar listrik, selesai. Terus punya kendaraan, motor jelek-jelek dikit, yang penting sampai. Yang penting sampai. Tidak punya mobil tidak apa-apa, tidak harus. Kalau butuh ngerental gitu aja. Atau kalau butuh naik bis tidak masalah. Jadi dalam perjuangan itu secara total. Walaupun nanti kadang ada bersitan-bersitan dari setan itu berusaha meragukan kita. Andai kata kita buat gini, kita punya uang, andai kata enggak, jangan. Insya Allah kalau kita bisa seperti itu, kita akan bersama para nabi, insya Allah. Kita total dalam berusaha menyampaikan agama Islam sebisa mungkin. Walaupun muridnya 1, walaupun muridnya 2. Jadi murid itu enggak harus banyak. 1 orang sama ajarkan ilmu yang dari sini. Kalau dia ingin mondok ke sini, antar ke sini. Cari murid lagi. Kalau ada 1 diajarkan semua ilmu yang dari sini, ditransfer semua. Karena sama ngambil ilmu ini sama dengan mengambil amanah. Yang amanat itu harus dikembalikan.
Jadi sampai di sini itu ngambil ilmu dari yang lebih tua dari sampean. Ya. Terus setelah sampean ambil, sampean punya amanat untuk menyampaikan ilmu itu kepada generasi setelah sampean. Ada yang mengatakan membahasakan dengan apa? Estafet. Ada lari estafet ya. Suatu saat guru-guru zaman akan meninggal. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan agama itu? Siapa? Sampean. Harus bisa. Kalau nggak ada santri dari orang lain, ya anaknya sendiri, atau keponakannya sendiri, atau anak tetangga. Gitu. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Wa ma adapun perkara tunfiqu yang kalian nafkahkan min syai'in dari sesuatu, fa innallaha maka sesungguhnya Allah bi terhadap syai' alimun itu Maha mengetahui. Ai yakni wa ma tubdilu, wa ma adapun perkara tubdilu yang kalian berikan min syai'in badlul mal, min syai'in dari sesuatu fi sabilillah di jalan Allah, fa huwa maka adapun mahfudun itu dijaga lakum untuk kalian semua. Tujzauna kalian akan dibalas anu dari khairul jazai pada sebaik-baik balasan. Nah, saya pernah dikasih cerita sama orang itu. Ada seorang Pak Haji, uangnya banyak, orang kaya raya. Dia itu ada masjid bangun nyumbang, ada pondok bangun nyumbang, ada janda tua tapi ya disumbang, ada apa sumbang. Terus ada yang memuji dia, Saman itu kok dermawan gitu. Saman kok bisa dermawan kayak gitu, Saman hebat. Orangnya itu untuk menghapus rasa sombongnya, dia bilang gini, kata siapa saya dermawan? Gitu. Saya ini ngasihkan ke orang-orang, enggak saya kasihkan itu, saya titipkan. Gitu. Saking pelitnya saya enggak mau harta saya dimiliki orang. Makanya saya titipkan, nanti di akhirat saya ambil. Jadi ini bukan karena saya itu dermawan, itu saking pelitnya saya enggak mau uang saya tinggal di dunia. Biar enggak sombong. Kayak jawabnya kayak gitu. Kalau orang sombong, oh iya saya. Kalau enggak saya siapa lagi? Pak Ijo. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Sama ngajar ngaji itu. Ngajar ngaji 1 jam. Sama ngajar ngaji 1 jam ya. Sama tanyakan murid sama. Kamu duduk di sini dapat apa 1 jam? Apa ya? Apa? Apa? Tapi kalau ditulis itu jadi buku yang sangat tebal. Saya itu ngaji di Mekah, datang di Mekah beli kertas HVS 1 rem ya, 1 wadah itu. Setiap kitab saya kasih kertas kosong. Setiap ngaji kayak di Abu Yazid Ahmad, Syed Abbas, di Syed Torik Sardar, di Sholatia, dimanapun saya tulis semua. Saya tulis. Nah, itu kesalahan saya, kadang nulisnya singkat. Waktu itu paham. Nah, sekarang sampai di rumah, ini maksudnya apa kok ada tulisan gini saja? Kayak kode-kode saja. Ini gimana? Itu agak menyesal. Itu ternyata HVS 1 rem itu habis. Ya, itu andai kata disalin jadi kitab itu. Itu dilaksanakan oleh Habib Salim Asy-Syatiri, beliau mondok di Mekah itu ke Sayyid Alawi. Keterangan Sayyid Alawi waktu ngaji tafsir itu ditulis. Itu jadi kitab 4 jilid. Ya kalau pas ngaji enggak ditulis, dapat apa kamu 1 jam? Apa ya? Mondok 3 tahun. Dapat apa kamu mondok 3 tahun? Apa ya? Padahal dia tahu banyak hal. Nah, pingin tahu sejauh mana sampean itu dapat, coba suruh temannya tanya. Kira pada berapa? Apa saja? Rafa nasab jar. Ya. Terus Rafa. Tanda Rafa ada berapa? 4. Sebutkan. Dhamma wa alif nun. Dhamma bertempat apa saja? 4. Sebutkan.
Isim mufrad jamak taksir jamak salim fi'il mudhari yang tidak berarti dengan isim mufrad adalah jamak arti satu, rafa'nya dengan nasabnya dengan jarnya dengan isim mufrad. Jamak taksir adalah jamak yang berbeda dari bentuk mufradnya. Rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Isim mufrad jamak taksir. Jamak muannats salim adalah kayak gini-gini ini sebenarnya ilmu. Coba saya tanyakan mahasiswa itu, i'rab ada berapa? I'rab itu apa? Bingung, enggak tahu. Ternyata gitu. Jadi kalau ingin tahu sejauh mana ilmu zaman minta temannya tanya. Coba tanya kepada saya tentang semuanya hal tentang wudu. Batas wajah di mana? Terus membasuh tangan sampai di mana? Bagaimana dengan ketika ada catnya? Terus bagaimana kriteria mengusap rambut? Terus cara mandi besar bagaimana? Ternyata saya udah dapat banyak ya di sini. Nah, kalau enggak gitu masih terasa bodoh. Dapat apa sih ini? Terus kecil hati. Apa? Kecil hati. Kullu ta'ami, semua makanan kana itu ada apa? Kullu ta'ami hilan itu halal bani Israil bagi bani Israil. Ai kullul at'imati, yakni semua makanan kanat itu ada apa? Kullul at'imah halal itu halal bani Israil bagi bani Israil. Illa ma kecuali perkara haram yang haramkan sampai Israel ala nafsi atas dirinya Israel. Ai illa ma kecuali perkara haram yang haramkan kepada nafsi siapa Yakub alan pada kullu ta'am, ya kubu siapa Yakub ala nafsi atas dirinya Yakub. Wa huwa adapun kullu ta'am atau maharramahu lamul ibili, yaitu daging unta, wala banuha dan susu unta. Summa hurrimat, kemudian diharamkan, dilarang alaihim atas Bani Israil apa anwa'un, beberapa macam minal at'imati dari makanan-makanan, kasuhumi sebagaimana apa? Gaji. Bukan gaji, gaji. Wa ghairiha, dan selain as-sum. Ukubatan sebagai hukuman bagi Bani Israil ala ma'asihim, atas kemaksiatan Bani Israil. Min qabli an tunazala, sejak sebelum diturunkan apa Taurat. Ai kanat, yakni ada apa atimah halalan itu halal bagi mereka Bani Israil qabla nuzul Taurat, sebelum diturunkannya Taurat. Kul, katakanlah ya Muhammad, faktu maka datangkanlah bit Taurat terhadap Taurat. Fatlu, maka bacakanlah oleh kalian semua kepada Taurat. In kuntum, jika ada kalian semua shadiqina, itu orang-orang yang jujur. Aikul, yakni katakanlah Muhammad dalam kepada mereka Bani Israil ya Muhammad tu, datangkanlah oleh kalian semua ini padaku bit Taurat terhadap Taurat. Waqra'u, dan bacalah oleh kalian semua pada Taurat alaihi atas diriku. In kuntum, jika ada kalian semua shadiqina, itu orang-orang yang jujur. Fi da'wakum, dalam pengakuan kalian, anna, bahwa sesungguhnya Taurat lam tuharrim, itu tidak mengharamkan apa Taurat alaikum atas diri kalian bisababi bagikum, karena disebabkan bagian kelalaian kalian, wadulmikum, dan kezaliman kalian. Qala, berkata sama-sama Sari, wa gharadum, adapun tujuannya Bani Israil takdzibu syahadatillah, yaitu mendustakan kesaksian Allah alaihim atas Bani Israil bil bagi terhadap kelalaian, wadulmi, dan kezaliman, wasaddi, dan menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah. Falamma hajja, maka ketika memberikan hujjah, siapa Allah siapa Rasulullah SAW kepada Bani Israil bi kitabihim, dengan kitabnya Bani Israil, wa bakkata, bakkah kemarin apa? Menundukkan ya. Wa bakkata, dan menundukkan siapa Rasulullah SAW kepada Bani Israil, buhitu,
fabuhita alladzi kafar. Buhitu, maka bingung siapa? Bani Israil wangqalabu dan berbalik arah. Siapa Bani Israil? Saghirina dengan hina-hina semua, kecil-kecil atau hina-hina semua. Walam apa ini? Jasaro yatsuru apa yusiru? Enggak apa. Ini kata guru saya itu, tasrifan yang paling sulit adalah sulasi. Banyak simaknya. Ya kalau salah sedikit-sedikit maklum kita bukan orang. Walam walam yutsir adaman al-ikhrajit. Walam yutsir yang tidak memberanikan diri siapa ahadin seseorang minum dari mereka ala ikhrajit Taurati atas mengeluarkan Taurat. Tidak ada yang berani mengeluarkan Taurat. Ketahuan kebohongannya. Coba buka di ayat ini, mana tidak ada. Saya coba ambil, tidak debat-debat. Ada itu di Fathul Mu'in. Ayo mana? Halaman berapa? Baris mana? Oh iya ada di Fathul Jari. Jari Sopo. Aduh itu waktu pertama mondok ada teman saya itu pertanyaan apapun dijawab. Ada itu kitabnya. Apa? Fathul Jari. Fathul Jari. Saya waktu masih baru ya, kitab apa kok hebat gitu, semuanya kok ada di situ. Akhirnya saya tanya ke teman-teman yang senior, emang ada kitab Fathul Jari? Tidak ada itu, Jari Sopo gitu. Wah itu bohong gitu. Fathul Jari, Jari Sopo? Jari aku. Ifta' bi ghairi ilmin. Wa fi dzalika al-hujjah al-bayyinah ala sidqin nabi. Wa fi dzalika kok al-hujjati tidak hujjatun. Wa fi dzalika al-hujjati apa wa fi dzalika al-hujjatu. Wa fi dzalika dan di dalam hal itu al-hujjatu itu merupakan hujjah al-bayyinatu yang jelas ala sidqin nabi atas kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika. Faman maka barang siapa iftara itu membuat-buat siapa man Allah atas Allah al-kadhiba pada kebohongan min ba'di dzalika setelah itu ay khalaqa yakni khalaqa membuat siapa man al-kadhiba pada kedustaan min ba'di qiyamil hujjati setelah berdirinya hujjah wa dzurul bayyinati dan jelasnya bukti faulaika maka adapun mereka yaitu ulaik adzalimun yaitu orang-orang yang sudah tahu ada hujjahnya, sudah ada kok masih berani bohong. Mereka adalah orang yang zalim. Al-muqtaduna yaitu orang-orang yang melampaui batas, al-mukabiruna yang sombong, bil batili dengan berbuat batil. Qul sadaqallah. Qul katakanlah Muhammad sadaqah ma benar sebab sadaqah benar sebab Allah. Ai yakni sadaqallahu fi kulli ma. Sadaqah benar sebab Allah fi kulli ma dalam semua perkara auha yang memberikan wahyu sebab Allah ila Muhammadin kepada Nabi Muhammad SAW wa fi kulli ma dan dalam semua perkara akbar yang mengabarkan sebab Allah fattabi'u maka ikutlah kalian semua millat Ibrahim kepada agama Nabi Ibrahim utruku yakni tinggalkan kalian semua al-yahudi atau kepada agama Yahudi wattabu dan
wattabi'u dan ikutlah semua millatal Islam pada agama Islam allati yang yaitu millatu Ibrahim agama Nabi Ibrahim hanifan dengan condong dan dengan condong mi anil adyan dari beberapa agama az-zaifati yang palsu kuliah ya semuanya al-adyan az-zaifah agama palsu. Wa ma kana minal musyrikin wa ma kana tidak ada siapa Ibrahim minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Ber'a membersihkan siapa Allah kepada Nabi Ibrahim dari perkara siapa yang menisbatkan kepada Nabi Ibrahim sebab yaitu orang Yahudi wan Nasrani orang Nasrani kepada Nabi Ibrahim minal Yahudiyati dari agama Yahudi wan Nasrani dan agama Nasrani. Allah membersihkan nama baik Nabi Ibrahim yang difitnah bahwa beliau adalah pengikut Yahudi dan Nasrani. Wa fihi dan di dalam hal ta'ridun menyinggung bi isyraqihim terhadap kemusyrikan Yahudi dan Nasrani. Ibrahim tidak seperti itu. Yang musyrik kalian. Inna awwala baitin istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.